Avoidant. Avoidant attachment style atau biasa disebut avoidant, adalah bentuk keterikatan psikologis yang cenderung menghindar. Orang dengan gaya ini cenderung menjaga jarak emosional, sulit menjalin keintiman, dan sering menarik diri ketika suatu hubungan mulai terasa terlalu dekat atau serius. Mereka sangat menghargai kemandirian dan kemandirian diri. Avoidant adalah seseorang yang secara tidak sadar menyabotase kedekatan dalam hubungan sebagai mekanisme pertahanan diri untuk melindungi otonomi mereka dan menghindari kemungkinan penolakan atau ketergantungan. Memiliki gaya keterikatan avoidant tidak selalu berarti seseorang itu egois. Avoidant berbeda dengan egois. Meskipun perilaku mereka seperti menjaga jarak, memprioritaskan diri sendiri, dan menarik diri mungkin terlihat egois bagi pasangan mereka, tapi pendorong utamanya adalah mekanisme pertahanan diri yang didasari rasa takut, bukan karena kurangnya rasa empati. Shibao. Shut your BS up atau disingkat Shibao adalah singkatan dari slang Amerika yang memiliki arti, diamlah, atau tutup mulutmu. Perlu dicatat bahwa pada dasarnya istilah Shibao termasuk bahasa yang kasar dan agresif, jadi penggunaan kata Shibao tidak boleh dituturkan sembarangan. Shibao sendiri menjadi slang yang sangat populer di 2025 berkat banyaknya meme dan plesetan dari makna Shibao itu sendiri. Salah satu meme yang populer adalah gambar editan dari seorang rapper bernama Lazardim700 dengan caption Shibao dan emoji hati retak. Gambar editan itu memberikan estetika khas meme internet era Gen Z dan banyak digunakan sebagai reaction image di internet. Adapun plesetan makna Shibao sendiri yang paling populer adalah stay young beautiful and unique, biasanya dipakai untuk mengelabuhi orang yang tak paham makna aslinya. Stay young, black, and unique. Stay young, black, and unique. Stay young, black, and unique. Breadwinner. Breadwinner adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada individu dalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang menghasilkan sebagian besar atau seluruh pendapatan finansial yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara harfiah, bread berarti roti, melambangkan makanan atau kebutuhan hidup, dan winner berarti pemenang atau peraih, melambangkan orang yang mendapatkannya. Jadi, breadwinner adalah orang yang meraih roti bagi keluarganya. Menjadi breadwinner seringkali membawa tekanan psikologis dan tanggung jawab yang besar, terlepas dari gendernya, karena stabilitas keluarga bergantung pada kemampuan mereka untuk mempertahankan pekerjaan dan pendapatan. Di tengah situasi ekonomi global yang semakin tak menentu, istilah ini pun semakin sering dipakai dalam berbagai diskursus yang sering membahas tentang ekonomi dan kehidupan berkeluarga. Tradwife. Tradwife adalah singkatan dari traditional wife atau istri tradisional. Istilah ini merujuk pada gaya hidup di mana seorang istri memilih untuk sepenuhnya menganut peran gender tradisional dalam pernikahan dan rumah tangga. Tradwife lekat dengan pengaruh nilai konservatif, di mana pembagian tugas dalam keluarga dibagi berdasarkan gender. Ini meliputi sebagaimana suami adalah pencari nafkah atau breadwinner, sedangkan istri mengurus pekerjaan rumah, seperti memasak, mengurus anak, dan membersihkan rumah. Gaya hidup ini sering dipromosikan dengan estetika yang diromantisasi, terkadang meniru gaya tahun 1950-an Amerika. Trophy wife. Trophy wife adalah istilah yang merujuk pada seorang istri yang dianggap berharga, terutama bagi suaminya, karena daya tarik fisik yang mencolok dan status sosial yang ia berikan kepada suaminya. Trophy wife biasanya sangat muda, cantik, atau memiliki penampilan yang menarik secara visual. Keberadaan istri tersebut berfungsi sebagai simbol status yang dipamerkan seperti trofi oleh suaminya. Ini menunjukkan kepada orang lain bahwa suami tersebut memiliki kekayaan, kekuasaan, dan kesuksesan yang cukup untuk mendapatkan pasangan yang begitu didambakan. Istilah ini bersifat informal dan cenderung merendahkan. Media sering menggunakan istilah ini untuk pasangan dari pria kaya raya yang tidak mempunyai karir yang jelas, dan perbedaan gap umur yang jauh. Lavender marriage. Lavender marriage atau pernikahan lavender adalah istilah yang merujuk pada pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang setidaknya satu di antara mereka adalah homoseksual atau biseksual, yang diselenggarakan untuk menyembunyikan orientasi seksual salah satu atau kedua pasangan dari masyarakat. Istilah lavender sendiri telah dikaitkan dengan homoseksualitas, terutama pada era Victoria dan awal abad ke-20, dari itu nama lavender marriage itu diambil. Tujuan dari lavender marriage biasanya untuk menjaga citra publik agar terlihat sebagai individu yang heteroseksual, menghindari rumor dan stigma yang buruk terhadap homoseksualitas pada dirinya oleh masyarakat sekitar. Raw dogging. Raw dogging biasa digunakan untuk mendeskripsikan tindakan melakukan sesuatu yang sulit, membosankan, atau yang biasanya dibantu atau ditemani, tanpa menggunakan alat bantu, persiapan, atau gangguan apapun. Contohnya seperti menonton film tanpa makan popcorn, mengerjakan tugas tanpa mendengarkan lagu,
atau bahkan mengerjakan ujian tanpa belajar sedikit pun. Tujuannya seringkali adalah untuk menghadapi pengalaman tersebut secara mentah, atau raw, merasakan ketidaknyamanan, atau membiarkan pikiran mengembara tanpa distraksi. Meskipun makna asalnya berkaitan dengan seks tanpa pengaman, penggunaan raw dogging baru-baru ini telah meluas menjadi deskripsi slang untuk melakukan sesuatu secara mentah, atau tanpa bantuan atau kenyamanan. Face card. Face card adalah istilah yang merujuk pada visual atau penampilan seseorang khususnya di daerah wajah. Frasa, face card never declines, atau dalam bahasa Indonesia berarti, kartu wajah tidak pernah ditolak, artinya penampilan atau visual wajahnya selalu on point, atau setiap saat terlalu terlihat cantik atau tampan. Kecantikan wajah ini dianggap sebagai kartu sakti atau mata uang sosial yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan perlakuan istimewa, kemudahan, atau berhasil dalam berbagai situasi. Mirip seperti kartu kredit tak terbatas yang selalu approve. Performative male. Performative male adalah istilah yang merujuk pada pria yang sengaja menciptakan dan menampilkan citra atau perilaku tertentu yang dianggap sensitif, progresif, sadar emosional atau woke, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan validasi, perhatian, atau daya tarik romantis dari wanita, bukan didorong oleh ketulusan yang mendalam. Istilah ini pada dasarnya mengkritik kurangnya keaslian di balik citra yang ditampilkan. Pria tersebut memperagakan maskulinitas yang lebih lembut atau progresif atau tidak seperti pria lain yang toksik, untuk keuntungan sosial atau pribadi. Sering dianggap tidak tulus karena perilaku tersebut dilakukan terutama untuk menyenangkan female gaze atau untuk menaikkan status sosialnya di lingkungan progresif. Perilaku ini seringkali lebih tentang estetika saja, dan perilaku performatif male ini sering dijadikan parodi terkait estetika keseluruhannya, seperti berpakaian soft buy atau alternatif, mendengarkan lagu dari penyanyi wanita yang progresif, minum matcha, dan sambil baca buku tentang feminisme. Alih-alih perubahan sikap dan perilaku yang nyata. Relationship audit. Relationship audit atau audit hubungan adalah istilah yang digunakan seringkali dalam konteks informal untuk menggambarkan proses evaluasi yang terstruktur dan kritis terhadap suatu hubungan romantis. Sama seperti audit keuangan yang meninjau buku besar untuk kesehatan finansial, audit hubungan meninjau elemen-elemen kunci dalam hubungan untuk menentukan kesehatan, keberlanjutan, dan area yang perlu diperbaiki. Singkatnya, relationship audit adalah proses introspeksi dan evaluasi bersama untuk memastikan hubungan tersebut sehat, berkelanjutan, dan memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak.